Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, kata-kata teraniaya atau menganiaya dalam agama Islam biasa disebut dengan zalim atau menzolimi, yang bermakna celaka atau mencelakakan. Hal ini adalah suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan zalim secara istilah dapat diartikan sebagai berbuat aniaya atau mencelakakan orang lain dengan maksud dan cara yang keluar dari ajaran syariat Islam. Zalim dapat juga didefinisikan sebagai perbuatan terlarang yang tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi, zalim atau menzolimi baik orang lain maupun diri sendiri dengan tujuan apapun tidak dibenarkan di dalam Islam. Namun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tiada yang tidak mungkin. Dia maha kuasa dan maha segalanya. Janji Allah kepada orang-orang yang teraniaya atau terzolimi sangatlah indah. Bahkan dikatakan bahwa Allah berjanji akan selalu mengijabahi doa kaum yang teraniaya tanpa syarat apapun. Begitu kiranya yang diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya sebagai berikut, yang artinya takutlah kepada doa kaum yang teraniaya, sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabulkan segala doanya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang dahsyatnya doa orang yang teraniaya, di sini saya mengangkat satu kisah dari seorang lelaki yang tangannya buntung hingga bahunya. Suatu ketika lelaki ini berseru dengan keras di pinggir pantai dengan seruan, "Wahai orang-orang yang melihat keadaan aku ini, janganlah kalian berlaku zalim kepada siapapun juga." Lelaki ini seolah-olah dia sedang mengisyaratkan ke semua orang bahwa buntung tangannya itu merupakan akibat dari kezalimannya terhadap sesama. Dia pun mengulang-ulang ucapannya itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi orang-orang menganggap mungkin hanya sebuah nasihat sederhana. Tetapi karena berseru lantang dan berulang-ulang, hal itu pun menarik perhatian dari seorang laki Bani Israel yang melihatnya dan bertanya kepadanya, "Hai hamba Allah, apakah yang terjadi denganmu?" Maka lelaki buntung itu kemudian bercerita bahwa dahulunya ia adalah seorang petugas keamanan atau polisi yang dengan kedudukannya itu terkadang ia bersikap egois dan suka sok kuasa. Suatu ketika ia berada di pinggir pantai itu dan melihat seorang nelayan atau pemancing yang memperoleh seekor ikan yang cukup besar. Ia pun sangat tertarik dengan ikan tangkapannya itu dan berkata, "Serahkan ikan tangkapanmu itu kepadaku." Kata nelayan itu, "Jangan. Ikan ini satu-satunya makanan untuk keluargaku." Akan tetapi lelaki itu benar-benar tertarik dengan ikan itu. Karenanya ia berkata, "Kalau begitu,
biarkanlah aku membelinya. Tetapi sang nelayan tetap saja menolaknya. Akhirnya ia menjadi marah dan memukul sang nelayan dengan cambuknya dan mengambil ikan tersebut dengan paksa dan membawanya pergi. Ketika sampai di rumahnya, ikan itu tiba-tiba seperti hidup dan menggigit ibu jarinya. Tampaknya hanya seperti gigitan biasa, tetapi susah sekali untuk dilepaskan. Namun setelah dengan susah payah, akhirnya gigitan ikan itu bisa dilepaskan. Tetapi ibu jarinya telah membengkak besar dan mengakibatkan rasa sakit yang tidak terperikan. Dan singkat cerita, sang lelaki itu datang ke seorang dokter untuk mengobati luka kecil akibat dari gigitan ikan itu. Sang dokter pun yang memeriksa luka tersebut tampak keheranan dengan luka sederhana itu. Dan ia berkata, ibu jarimu harus diamputasi atau dipotong. Kalau tidak, maka akan bisa membahayakan jiwamu. Maka tidak ada pilihan lain kecuali menuruti kata sang dokter itu. Dan akhirnya ibu jarinya pun diamputasi hari itu juga. Akan tetapi rasa sakitnya itu hanya sembuh 1-2 hari saja. Dan tak lama kemudian rasa sakitnya pun menjalar ke telapak tangannya. Dan seketika itu pula dibawa lagi ke dokter. Sang dokter pun lagi-lagi keheranan dan akhirnya memutuskan kembali untuk mengamputasinya sampai di batas siku untuk menyelamatkan jiwanya. Lagi-lagi setelah 2-3 hari kemudian, rasa sakit itu pun menjalar lagi dan dokter memutuskan untuk mengamputasinya hingga batas bahunya. Namun di balik itu, ternyata ada seseorang yang memperhatikan keadaannya sejak awal ia datang ke dokter dan ia menanyakan sebab penyakitnya itu. Sang petugas keamanan itu pun bercerita panjang lebar awal mula dia kena penyakit yang dideritanya itu. Tampaknya orang yang bertanya tersebut sangat bijaksana dan memahami rahasia kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia pun berkata kepada sang lelaki itu, jika saja sejak awal engkau datang kepada nelayan atau pemancing ikan itu untuk minta maaf dan meminta halalnya ikan itu, maka engkau tidak akan kehilangan tanganmu. Maka sebaiknya engkau sekarang mencari dan menemui nelayan tersebut untuk meminta maaf dan meminta halalnya, sebelum penyakitmu itu akan menjalar ke seluruh tubuhmu. Sang lelaki tersebut akhirnya terbuka mata hatinya dan ia baru menyadari kekeliruannya yang tampaknya sepele saja. Ia pun segera memenuhi nasihat orang yang tidak dikenalnya itu. Begitu bertemu di tepi pantai yang sama, ia segera berlutut dan mencium kaki nelayan itu. Sambil menangis ia berkata, wahai Tuan, aku minta maaf kepadamu. Sang nelayan yang tidak mengenali lagi sang lelaki itu dengan heran ia berkata, siapakah engkau ini? Lelaki itu pun menjawab, aku adalah polisi yang dulu pernah merampas ikanmu. Kemudian ia menceritakan peristiwa dan penderitaannya, sehingga bertemu seseorang yang tak dikenal yang menasihatinya untuk meminta maaf kepadanya. Sang polisi menunjukkan keadaan tangannya yang buntung hingga bahunya. Nelayan itu menangis melihat penderitaan orang yang pernah menzoliminya itu dan berkata, sungguh aku tidak menyangka akan seperti ini keadaannya. Aku halalkan dan aku maafkan semua kesalahanmu kepadaku. Lelaki itu pun memeluk sang nelayan sambil menangis bercampur gembira. Setelah suasana emosional itu mereda, sang polisi berkata, apakah engkau pernah berdoa kepada Allah setelah aku merampas ikanmu itu? Sang nelayan berkata, benar,
aku pun berdoa, Ya Allah, orang itu telah menganiaya atau menzolimi aku dengan kekuatannya atas kelemahanku. Karena itu balaslah dia, perlihatkanlah kepadaku kekuasaan atau kudrahmu kepada orang itu. Lelaki itu mengangkat sisa lengannya yang buntung dan berkata, Inilah dia, Allah telah memperlihatkan kepadamu kudrahnya atas diriku, dan kini aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua yang telah aku lakukan dahulu. Setelah menceritakan semuanya itu, sang mantan petugas keamanan atau polisi itu berkata kepada Bani Israel yang menghampirinya itu, Sesekali aku datang ke sini untuk mengenang peristiwa tersebut, sekaligus untuk menasihati orang-orang agar tidak mengalami hal yang sama seperti aku. Tetapi sungguh aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan aku di dunia ini dan mengambil kafarat dosa-dosaku dengan sebelah tanganku saat ini. Jika tidak, mungkin aku hanya akan menjadi bahan bakar api neraka di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, semoga dari apa yang saya sampaikan ini kita dapat mengambilnya sebagai pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.